Pokoknya kalau ada sales yang bilang skor itu perangsang, tanya baik-baik benar nggak perangsang. Coba aja buka. Nanti ada tulisan di sana fungisida. Fungisida berarti zat untuk mengendalikan penyakit. Nah, setelah kita membahas soal hama, baru kita membahas soal penyakitnya. Apa aja sih kira-kira penyakit yang menyerang tanaman padi itu? Pertama adalah penyakit belas. Maka cara pengobatannya adalah rekomendasi pestisidanya baru pakai filia. Dan ulun di sini kan cuma filia lah merekomendasikan pakai mikrotiol pun bisa. Mikrotiol itu bahan aktifnya sulfur belerang, itu bisa. Nah, cuma Bapak Ibu semuanya ulun akan jelaskan tentang fakta tentang filia. Filia Bapak Ibu semuanya bahan aktifnya namanya propiconazol. Bahan aktif golongan azol itu memiliki sifat menghambat pertumbuhan tanaman. Makanya Bapak Ibu semuanya ulun kada pernah merekomendasikan pian atau siapapun mencampur antara pirtako dengan filia. Kalau mau pakai pirtako aja. Kalau filia itu dipakai kecuali tanaman kena atau ditemukan ada sedikit yang kena. Karena efek samping dari bahan aktif azol itu betul dia menghentikan penyakit, tapi dari situ efek sampingnya adalah pertumbuhan. Makanya ada lagi satu pestisida namanya skor. Skor ujar kita perangsang bukan perangsang. Skor itu pestisida Bapak Ibu. Cari aja skor itu tulisannya fungisida, coba aja cari, bener nggak? Skor itu fungisida yang punya efek samping menghambat pertumbuhan sehingga tanaman langsung masuk ke masa generatif, makanya berkembang. Makanya bila kita hendak cepat membuahkan tanaman diberi skor, langsung masuk masa generatif. Ya. Jadi gitu. Itu yang perlu pian tahu. Makanya di sini ulun tadi persiapkanlah karena ini materi inti. Ulun 12 tahun mengkaji ilmu ini. Langsung ulun bagi ke pian-pian seberdaan. Jadi makanya di sini pasang langsung catatannya. Lah yang namanya bahan aktif golongan azol, pokoknya ada tulisan propiconazol, tebuconazol, propiconazol, hexaconazol. Nah, itu bahan aktif golongan azol namanya. Dan golongan azol ini itu sangat-sangat hebat dalam mengatasi penyakit, tapi efek sampingnya adalah dia menghambat masa pertumbuhan tanaman. Makanya pertumbuhannya terhenti, langsung berkembang. Jadi skor itu bukan perangsang. Kalau dari sales untuk Iya sales, kan kecap aja sebertan nomor 1 yang ada. Pokoknya kalau ada sales yang bilang skor itu perangsang, tanya baik-baik benar nggak perangsang. Coba aja buka. Coba aja piannya buka skor. Nanti ada tulisan di sana fungisida. Nah, fungisida berarti zat untuk mengendalikan penyakit. Selama ini kita menganggap bahwa yang namanya perangsang, yang namanya fungisida itu perangsang. Padahal yang merangsang itu bukan obatnya itu enggak, tapi efek samping yang ditimbulkan dari fungisida tersebut yang membuat tanaman kita terangsang. Langsung berkembang, langsung masuk masa generatif. Sekarang ulun pengen tanya, ini contoh fakta, contoh real ya Bapak Ibu semuanya. Perempuan, mohon maaf lah ibu-ibu, usia 16 tahun, masa pertumbuhan kada masih. Tapi bilanya kawin sudah kada mau lagi bertinggi segitu bang, tingginya ya kada. Paling urangnya melebar. Jadi yang namanya masa generatif dengan masa vegetatif itu masa pertumbuhan. Masa generatif itu masa berproduksi. Sama dengan kita, masa pertumbuhan dan masa berproduksi. Masa pertumbuhan itu sebelum kawin. Bila sudah kawin terhenti masa pertumbuhan. Kan kayak gitu. Makanya mohon maaf ya, yang usia 14 tahun sudah kawin ya segitu bang tingginya kaina. 16 tahun ya segitu bang tingginya kaina. Karena memang seperti itu. Alam ini diciptakan seperti ini, tubuh kita diciptakan Tuhan seperti ini, ada masa-masanya. Jadi ketika masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu terhenti, maka otomatis dia akan langsung masuk masa generatif. Jadi kita di sini bicaranya bukan teori Pak lah, ulun menyampaikan semuanya ini berdasarkan apa yang ulun pakai. Jadi kalau sudah kena belas silakan baru gunakan fungisida plus hentikan pemupukan urea. Nah, jadi kalau sudah kena, itu hentikan penggunaan pupuk urea,
Dan gunakan ini bahan aktifnya, gunakan pupuk yang memiliki kandungan pertama amonium fosfat yang ada di Ultradap. Ini pupuknya ada 3 macam, Ultradap, KNO3 dan juga Vitoflex. Bila sudah kena. Oke, yang selanjutnya namanya busuk batang. Adakah ada yang pernah melihat seperti ini? Nah, busuk batang disebabkan karena satu jamur namanya Rhizoctonia solani. Dan Rhizoctonia solani ini bukan cuma menyerang tanaman padi, tapi menyerang tanaman budidaya lainnya. Contoh, lombok. Pada saat persemaian ada kada yang batangnya halus banget, ini berabah. Ada? Nah, rebah semai itu disebabkan karena Rhizoctonia solani. Jadi jenis Rhizoctonia solani ini menyerang tanaman budidaya, dia pangkal batang yang kena. Makanya kan ini pangkal batang ya kada? Pangkal batang itu kan parak akar. Pangkal itu kan ujung. Nah, sini. Itu Rhizoctonia solani namanya. Nah, maka pengendaliannya silakan pakai yang pertama yang murah aja dulu, Topsin. Atau pakai Filia juga boleh. Atau pakai Bendas itu boleh. Bahan aktifnya karbendazim. Tapi kalau cuma disemprot, Anda cuma mematii penyakitnya, memulihkannya dengan yang 3 macam tadi. Jadi ini Pak rahasia untuk memulihkan tanaman yang sakit. Jadi pemupukannya ulun pakai Ultradap, KNO3 dan juga Vitoflex. Selanjutnya yang ketiga namanya hawar daun bakteri. Ini yang sahabat kuning-kuning ada. Dan ini adanya di ujung daun. Nah, ya kada? Ada kada yang seperti itu yang kena? Itu namanya hawar daun bakteri. Dan penyebabnya adalah bakteri, Bapak Ibu. Bukan jamur, tapi bakteri. Jadi kalau bakteri, itu obatnya adalah bakterisida. Jadi bila kena di sini, itu kena bakteri. Maka ada 2 yang lo rekomendasikan, yaitu Kopsid 77 atau Kuproxat. Ya, jadi Kopsid 77 atau Kuproxat disemprotkan ke tanaman. Dan untuk pemulihannya itu hentikan memupukkan urea dan cukup taburkan dolomit 50 kilo per 1000 meternya. Nah, selanjutnya lagi pengendalian gulma. Kita tuh terkadang bilanya mencabuti gulma tuh kulir ya kada. Apalagi lahannya sampai 2 hektar, 70 burungan. Gulmanya banyak, makanya hendak disamprot. Maka ada beberapa rekomendasi yang digunakan untuk herbisidanya. Tapi kita harus paham dulu apa itu herbisida. Jadi herbisida itu adalah zat yang digunakan untuk mematikan gulma. Ya, seperti itu. Dan ada klasifikasinya. Pertama, herbisida kontak. Berarti bilanya kena inya, baru inya mati. Jadi bilanya kita semprot karena daun nang kena, daun nang mati. Karena batang nang mati. Keseluruhan nang mati. Itu sifatnya adalah kontak. Jadi nang mana nang kena, baru mati. Kemudian sistemik. Sistemik di sini bilanya diserap tanaman, nah kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman, maka seluruh tanaman bakalan mati. Makanya ada obat hijau, ada obat kuning. Obat hijau itu sifatnya kontak, yang kuning itu sistemik. Jadi kalau kontak berarti kita usahakan supaya seluruh bagian itu kena. Maka penyemprotannya usahakan mengembun. Jadi bila herbisida kontak, kita kan berarti usahakan supaya tersebar kemana-mana. Maka usahakan menggunakan nozzle yang embun. Itu kalau kontak. Pian percaya kada percaya, bahkan segimana pun kita mau aja kaina mati lah yuk tanaman kanalah yuk ini ujar kita. Lihat aja 3-4 hari kemudian baru kelihatan. Bahkan cuma 3-4 hari, 1-2 hari juga udah kelihatan. Jadi ini kadang mesti banyak yang kayak sistemik enggak. Yang penting kena. Meskipun itu embun, bilanya kena mati. Itu kontak. Jadi nozzle-nya itu kalau bisa nang mengambun. Tahu nozzle kada, Pak? Sepuyer, ya kada? Nah, sepuyer atau sepuyer atau nozzle. Nah, itu yang embun itu kalau kontak. Sedangkan sistemik
Sistemik ini wajib diserap tanaman. Berarti harus banyak. Makanya pakai kipas. Jadi kalau kontak itu sifatnya bukan sistemik, bukan embun, tapi diserap. Dan menyerap itu bukan cuman daun ya, tapi akar. Bilanya kita semprot kena daun, diserap melalui daun, tetes diserap melalui akar, lengkap karena semuanya. Tapi kalau kontak itunya pokoknya bilanya kena selesai. Makanya ada yang pernah di sini bahkan embunnya pian nyamprot nyamprot rame dah. Tiba-tiba pas menyamprot ada angin apa jauh bener karena ada. Padahal logikanya kan embunnya ya ada. Tapi hangit penorang kok bisa? Nah, itulah sifatnya sistemik Bapak Ibu. Ya, itu sifatnya sistemik. Jadi sistemik itu bilanya kena meskipun itu embun, itu pasti mati. Jaringan tanaman itu pasti mati. Makanya hati-hati kalau pian pakai obat hijau. Bilanya ada angin jangan menyamprot. Bilanya tetap menyamprot pian bakalahian. Ya, jadi ingat Bapak Ibu semuanya, supaya kita efektif dan efisien, bila kontak berarti obat hijau. Itu usahakan embun, ya. Kada usah lagi pakai kipas. Bilanya pakai kipas pian buang herbisida. Nah, itu yang menyebabkan tumpukan tadi residu bahan kimia tadi. Karena sebetulnya ini kada butuh diserap, ini butuh kena. Lalu yang ketiga itu namanya selektif. Selektif itu maksudnya tanaman budidaya kita kada apa-apa, ya tanaman budidaya aman, tapi gulma yang di sasaran itu mati. Itu namanya selektif. Dan selektif sendiri juga ada dua. Ada selektif pratumbuh, artinya belum tumbuh, artinya masih dalam bentuk biji. Ada yang namanya purna tumbuh, berarti sudah tumbuh. Nah, kesalahan fatal kita menggunakan herbisida padi untuk tanaman horti. Herbisida padi yang sifatnya adalah pratumbuh, berarti sebelum tumbuh. Imbah pian samprotakan menanam bilungka. Bilungka itu dari biji. Makanya bebiji talunjukannya matinya. Beberapa talunjuk mati ya gara-gara herbisida tadi. Nah, jadi hati-hatilah pakai herbisida selektif, terutama yang pratumbuh. Jangan dipakai ke tanaman yang pian sendiri nanamnya itu pakai biji. Percuma. Lain kayak semayan, bijinya sudah semayan, tingginya sekilan, kayaknya kada apa lagi. Nah, ada beberapa herbisida yang bisa direkomendasikan. Pertama yang berbahan aktif metil metsulfuron. Ini Ali, ya ada. Ada nanggaran Ali di sini, Pak. Nah, metil metsulfuron ini sifatnya pratumbuh. Kemudian rumpas, ada yang tahu? Ini penoxaprop. Nah, itu bahan aktifnya. Ada serendi, ada ultron, ada tabas, ini ada. Pokoknya ada nanti tulisan selektif, berarti itu untuk tanaman padi. Tidak akan mematikan tanaman budidaya, tetapi mematikan gulma pengganggu. Nah, itu. Selanjutnya adalah bubuk daun. Nah, ini bubuk daun yang ulun tadi. Ini ada ultradap. Ultradap ini kandungannya adalah nitrogen dan juga fosfat, tapi nitrogen kecil banget, fosfat yang sangat tinggi. Fosfat di sini itu menggantikan peran dari pupuk hirang. Dan pupuk ini nanti silahkan pian semprotkan rutin seminggu sekali ke tanaman Anda. Kemudian ada pupuk magnes atau magnesium sulfat. Kemudian ada kalnit atau kalsium nitrat. Dan yang terakhir ini ada KNO3 yang ulun sebut tadi. Dan ini rangkuman dari semuanya. Nah, jadi ini pupuk tabur pada usia 10-15 pakai urea, kemudian 25-30 cek pH tanah, kemudian usia 40-45 silakan pakai urea dan ponska, dan kemudian ponska terakhir dipakai di usia 75 hari. Sedangkan pupuk atasnya ini Pak, pada usia 7 hari setelah tanam, 7 hari setelah tanam silahkan pian semprotkan ultradap 3 sendok makan yang boleh dikombinasikan sama obat suruk. Obat suruk tadi kan sudah disebutin apa. Nah, jadi silahkan
Jadi ingatlah jangan sampai pian menyemprot pestisida, kadang menyemprot pupuk rugi. Karena kerjanya sama. Jadi lebih baik nyemprot pestisida sekalian nyemprot pupuk daun, kan begitu. Jadi silakan pakai Ultradap 3 sendok makan, kan sudah ada nih kelihatan nggak dong? Ini kayaknya perlu diperbesar lagi ya kada? Nah, kelihatan lah Pak? Nah, di sini usia 7 hari setelah tanam, silakan semprotkan Ultradap berapa? 3 SDM, tahu SDM enggak? Sendok makan ditambahkan dengan pestisida per tangkinya. Pestisidanya sesuaikan lon tadi di kemasan. Anda misalnya tiba-tiba ada suruk, nah silakan pakai obat suruk, misalnya pakai Aspril, tambahi Ultradap. Anda nyemprot Aspril sekaligus Anda nyemprot pupuk bagi tanaman Anda. Jadi sekali jalan. Langsung memberi fosfat. Jadi di sini ulun kada pakai bubuk hirang lah, karena bubuk hirang digantikan dengan bubuk daun yang ada kandungan fosfatnya. Jadi usia 7 hari silakan pian semprotkan Ultradap 3 sendok makan plus pestisida pengendali hama tanaman. Kemudian kan di usia 10 sampai 15 hari setelah tanam kan kita beri urea ya kada. Nah, baru 15 tambah 7 atau kita anggap misalnya di sini 15 tambah 7 berapa? 22. Maka usia 22 silakan pian tambahkan Ultradap lagi. Kemudian ditambahkan dengan magnesium sulfat dengan perbandingan 3 sendok makan Ultradap, 1 sendok makan magnesium sulfat yang dicampur dengan pestisida. Jadi pestisida apapun boleh, siapa tahu Anda kemarin melindungi pada suruk lagi. Nah, silakan sekalian. Atau misalnya lagi ada kupu-kupu sudah ya kada. Nah, silakan pakai pestisida kupu-kupu yang sudah saya sebutkan tadi. Kombinasikan dengan Ultradap dan juga magnesium sulfat. Nah gitu, itu usia 22 hari. Lalu selanjutnya usia 25 sampai 30, ngapain kita? Cek pH tanah. Kan seperti itu. Nah setelah cek pH tanah Bapak Ibu semuanya, lalu setelah usia 30 hari, baru usia 37 hari. Ya usia 37 hari. Nah ini kombinasinya. Nah pada saat usia 37 hari ini, Anda harus punya cuntang 2 buah. Punya wadah 2 buah. Kenapa 2 buah? Karena pupuk ini tidak boleh dicampur. Jadi silakan ambil Ultradap tadi, ditambahkan dengan magnesium sulfat, larutkan ke wadah pertama, ke cuntang pertama, aduk, silakan masukkan ke semprotan. Baru setelah pian masukkan ke semprotan, aduk secara merata, baru ambil cuntang lagi, ambil wadah lagi, larutkan kalsium nitrat dan juga larutkan KNO3. Dengan perbandingan kalsium nitratnya 1 sendok, KNO3-nya 1 sendok. Anda aduk larut, silakan Anda masukkan ke tangki lagi, baru Anda aduk. Baru terakhir silakan berikan pestisida. Ya, sudah Bapak Ibu sampai sini? Nah, baru di usia 40 hari, ya kan 40 sampai 45, kita berikan tadi urea dicampur sama Porska. Nah, setelah usia 45 tambah 7 berapa? 52, baru kita tambah lagi yang ini Bapak Ibu. Usia 52 kita tambahkan sama Ultradap dan magnesium sulfat dan Kalnit dan KNO3 1:1 ditambahkan dengan pestisida. Dan pestisida di sini boleh pian gunakan fungisida untuk memproteksi dari serangan blast. Itu boleh. Lanjut di usia 60 pian cek pH tanah dan 67 pian semprotkan lagi Ultradap dan di sini berubah polanya. Ultradapnya cuma 2 sendok dan magnesium sulfatnya 1 sendok, tapi yang naik di sini KNO3 yang naik. Kalnitnya 1 sendok dan KNO3-nya 2. Jadi pian umpati aja pola ini harusnya kada jauh beda. Nah, dan terakhir Bapak Ibu di usia 82 hari, ya 82 hari sekali penyemprotan terakhir lagi, yaitu Ultradap dan Mag S 2:1. Kalnitnya 1 sendok dan KNO3-nya 2. Nah, jadi itulah Bapak Ibu semuanya rangkaian dari proses budidaya tanaman dari awal sampai akhir, karena ini yang paling penting. Pian yang bakal menentukan hasil di sini adalah pemupukannya. Kalau pemupukannya pas, insya Allah tanaman juga pasti bakalan pas. Nah, itu Bapak Ibu semuanya yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, pian-pian sabertaan. Dan ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.